Yes, welcome guys, balik lagi di channel ini. Kalau kalian belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe yang ada di bawah ya. Kali ini aku bakalan bahas tentang salah satu cerita tentang perjanjian dengan makhluk gaib ya guys ya. Dan itu ada di dalam kepercayaan Jawa. Kalau misalnya kalian pernah dengar, ini tuh adalah perewangan. Jadi di masyarakat Jawa ada kepercayaan lama tentang makhluk gaib yang disebut perewangan. Makhluk ini tuh bisa dipercaya bisa membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kekayaan, keselamatan, hingga ilmu gaib. Namun, setiap bantuan yang mereka berikan selalu memiliki konsekuensi. Nah, ada yang mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi ada juga yang mengalami nasib tragis setelah berurusan dengan mereka. So guys, dalam video ini kita bakalan bahas secara lengkap tentang perewangan. Apa itu, bagaimana cara manusia berhubungan dengan mereka, serta kisah-kisah nyata yang pernah dialami oleh beberapa orang. So nggak usah berlama-lama lagi, enjoy the video guys, ini dia ceritanya. Jadi secara bahasa, arti dari perewangan itu berasal dari kata rewang, yang berarti membantu. Perewangan sendiri adalah makhluk gaib yang dipercaya dapat membantu manusia dalam berbagai hal. Tapi mereka bukan sekedar roh biasa, gengs, melainkan entitas yang memiliki peran dan syarat-syarat tertentu. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, perewangan ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada perewangan putih, perewangan abu-abu, dan juga perewangan hitam. Nah, kalau perewangan putih, makhluk gaib itu dianggap baik, guys. Biasanya tuh buat bantu dalam hal penyembuhan ataupun perlindungan. Kalau yang perewangan abu-abu bisa baik atau buruk, katanya. Tergantung gimana manusia memperlakukannya. Nah, sedangkan perewangan yang hitam, makhluk yang memberikan kekayaan atau kekuatan, tapi nuntut balasan yang gede banget, kayak nyawa ataupun keturunan. Nah, perewangan ini biasanya dimiliki oleh para dukun ya guys ya, dan orang-orang yang memiliki ilmu gaib, atau bahkan orang biasa yang ingin mendapatkan bantuan dari dunia lain. Tapi hubungan ini nggak bisa diputuskan gitu aja tanpa konsekuensi. Nah, gimana sih perewangan itu bekerja? Jadi perewangan itu nggak datang gitu aja. Biasanya, seseorang harus melakukan ritual tertentu dulu. Ritual memanggil dan menjalin hubungan sama makhluk tersebut. Nah, ritual ini bisa berupa mantra khusus, sesajen, atau bahkan perjanjian yang lebih mendalam. Dalam beberapa kasus, seseorang bisa mendapatkan perewangan karena diwarisi oleh leluhurnya. Kalau hal ini sering terjadi ke keluarga yang memiliki garis keturunan dukun atau orang-orang yang mempraktikkan ilmu spiritual tinggi. Nah, setelah seseorang memiliki perewangan, mereka harus mengikuti aturan yang udah disepakatin, guys. Kalau enggak, konsekuensinya bisa sangat-sangat mengerikan. Aku udah rangkum beberapa kisah, cuma 2 kisah sih tentang perewangan ya. Yang pertama tuh kisah seorang pengusaha yang kehilangan segalanya. Tentang seorang pengusaha dari Jawa Tengah katanya, yang dulu cuma pedagang kecil, tapi dalam waktu singkat tiba-tiba bisnisnya berkembang dengan pesat, guys, dan menjadi salah satu orang terkaya di desanya. Nah, masyarakat mulai curiga tuh, kok bisa secepat itu, terlalu mendadak gitu perkembangannya. Barulah belakangan itu diketahui ya, bahwa dia tuh punya perawangan yang membantunya setiap hari. Jadi tiap malam Jumat, si orang ini atau si pengusaha ini harus menyediakan sesajen berupa kembang 7 rupa dan juga darah ayam hitam. Nah, awalnya semuanya berjalan lancar, guys. Sampai suatu hari si pengusaha ini mengabaikan ritual-ritualnya. Gak lama setelah itu, bisnisnya mulai turun lagi, mulai merosot, mulai terjun payung. Pengusaha itu jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Terus dalam waktu beberapa bulan, dia kehilangan segalanya. Kata orang-orang, perewangan yang membantunya itu udah meninggalkan dia gitu. Terus mengambil balasan yang lebih besar dari pengusaha itu. Nah, ada juga cerita tentang dukun yang melanggar perjanjian, guys. Jadi dulu di Jawa Timur dikabarkan ya, ada dukun yang memiliki perewangan yang sangat kuat. Dia tuh bisa mengetahui kejadian sebelum terjadi ya, kayak indera keenam. Terus si dukun ini bisa nyembuhin penyakit yang sulit disembuhin oleh dokter ya. Jadi medis aja udah gak kuat, tapi si dukun ini bisa nyembuhin. Nah, tapi dukun ini memiliki pantangan, guys. Dia tuh gak boleh menikah seumur hidupnya. Dan one day, suatu hari, ia jatuh cinta dan gak bisa menahan, guys. Jadi si dukun ini memutuskan buat menikah. Nah, setelah pernikahan itulah terjadi sesuatu yang mencengangkan ya. Jadi kemampuan supranaturalnya tuh langsung hilang gitu aja. Kesehatannya menurun drastis, dan beberapa bulan kemudian dia meninggal dalam kondisi yang aneh. Tubuhnya mengering seolah-olah kehabisan energi gitu. Ada yang nyedot energinya. Nah, kalau orang-orang yang punya perewangan ini sebenarnya bisa kita lihat ya. Meskipun ya nggak semua bisa lihat, tapi
ada tanda-tandanya lah orang yang memiliki perawangan. Nah, salah satunya adalah selalu beruntung dalam hal-hal yang nggak masuk akal. Jadi kalau misalnya ada orang yang selalu beruntung dalam hal-hal yang nggak masuk akal, bisa jadi dia memiliki perawangan. Terus bisnis atau usaha yang berkembang pesat tanpa sebab yang jelas, itu juga patut dicurigai kalau dulu ya. Kalau sekarang kan bisnis berkembang pesat ya karena bagus aja si pengusahanya. Terus sering bicara sendiri, sering ngomong sendiri atau terlihat berkomunikasi dengan sesuatu yang nggak terlihat. Terus biasanya orang yang punya perawangan, ada pantangan-pantangan tertentu guys yang harus mereka patuhi. Kayak nggak boleh makan makanan tertentu dan harus secara rutin melakukan ritual. Dan juga suasana rumah atau tempat usaha mereka tuh terasa aneh gitu, vibes-nya aneh dan sering terjadi kejadian goib. Tapi meskipun kayak gitu, banyak orang yang nggak mau ngaku kalau dia punya perawangan karena mereka tahu kalau hubungan ini dengan makhluk goib ini adalah sesuatu yang nggak boleh sembarangan diobrolin atau dibicarakan. Karena perawangan ini adalah perjanjian, sebenarnya bisa nggak sih dilepasin gitu perjanjiannya atau di cancel gitu. Nah, banyak orang yang nyesel pasti setelah memiliki perawangan dan pasti pengen ngelepasin gitu. Tapi nggak semudah itu. Ada beberapa cara yang diyakini bisa mengakhiri hubungan dengan perawangan, tapi semuanya pasti berisiko tinggi. Ada beberapa metode yang pernah dicoba. Yang pertama adalah melakukan ritual pelepasan dengan bantuan dukun atau orang yang lebih sakti dari perawangan itu. Terus bisa juga dengan cara meninggalkan pantangan dan menerima konsekuensi dari perawangan itu sendiri. Jadi kayak pasrah, ya udah deh, nggak usah dilakuin lagi ritual atau pantangannya, konsekuensinya aku terima gitu. Itu yang pasrah ya. Dan ada juga yang dengan cara meninggalkan tempat asal dan memulai hidup baru jauh dari lokasi perawangan pertama kali dipanggil. Tapi ada banyak kasus guys di mana orang yang nyoba lepasin dari perawangan tuh justru mengalami kejadian yang lebih buruk. Beberapa bahkan kehilangan nyawa secara misterius. Nah, perawangan ini adalah fenomena yang masih dipercaya oleh banyak orang ya, sampai hari ini malah. Beberapa menganggapnya sebagai mitos, sementara yang lain percaya bahwa makhluk ini tuh benar-benar ada dan masih berinteraksi dengan kita, dengan manusia. Tapi apapun yang terjadi guys, satu hal yang pasti, setiap bantuan yang diberikan oleh dunia gaib selalu memiliki harga yang besar dan itu harus dibayar. Nah, kalau kamu tergoda atau pengen nyobain untuk cari jalan pintas ya dalam dunia ini, siapa tahu mau kaya atau mau dikasih kekuatan, cobain aja perawangan ya, tapi kamu harus siap dengan konsekuensi yang ada. So guys, gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan adanya perawangan? Atau mungkin kalian pernah mengalami atau pernah menjadi saksi kalau perawangan itu benar-benar ada? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini kalau kalian suka, dan tentunya subscribe. Semoga video tadi bisa menambah informasi buat kalian meskipun cuma 0,1% dari banyaknya informasi yang ada di dunia ini. See you on the next guys. Ciao.